Kejaksaan Agung, Kejagung, mulai menghitung besaran kerugian negara terkait kasus korupsi eksplorasi tambang timah oleh PT Timah di Provinsi Bangka. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah mengungkapkan, dari estimasi sementara tim penyidikannya, nilai kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai triliunan rupiah. Timnya menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, untuk mendapatkan angka pasti kerugian negara dalam kasus tersebut. Febrie belum menyebutkan angka versi penyidikannya karena masih menunggu hasil dari BPKP. Kasus PT Timah di Bangka ini, BPKP sudah masuk menghitung kerugian negara. Di kita, Jampitsus, itu melihatnya sangat besar sekali kerugian negaranya. Triliunan itu. Kalau kecil, kita serahkan ke Kejari, Kejaksaan Negeri, saja, kata Febrie saat ditemui di Gedung Pidana Khusus, Pitsus, Kejagung, Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024. Meskipun belum menyebutkan besaran angka kerugian negara, akan tetapi kata dia mengungkapkan, besaran kerugian negara dalam kasus timah itu, lebih tinggi dari angka kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, PT Asabri. Lebih besar dari itu, Asabri, kata Febrie. 9 tersangka kasus korupsi Asabri, Infografis Republika, Co. ID. Kasus korupsi dan TPPU PT Asabri juga dalam penanganan di Jampitsus. Dan kasus tersebut menjadi salah satu pengungkapan skandal terbesar dalam pengusutan korupsi dan TPPU di Indonesia. Angka kerugian negara dalam kasus tersebut, mencapai 22,78 triliun rupiah. Febrie menerangkan, di kasus PT Timah, besarnya kerugian negara itu, bukan hanya terkait dengan keuangan. Melainkan juga, kata dia, menyangkut soal kerugian perekonomian negara. Karena di kasus ini, terkait juga dengan kerusakan lingkungan dari aktivitas reklamasi untuk tambang-tambang timah itu. Jadi selain kerugian keuangan negara, juga menyangkut kerugian perekonomian negara, ujar Febrie. Febrie mengatakan, tim penyidikannya pun sudah mengantongi sejumlah pihak yang dapat cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Akan tetapi, dikatakan dia, menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian negara oleh BPKP, perilisan tersangka bakal menyusul. Namun Febrie mengungkapkan, para calon tersangka ada yang berasal dari internal PT Timah, pun juga pihak-pihak swasta yang mendapatkan izin ilegal pengelolaan dan eksplorasi tambang timah yang dimiliki oleh perusahaan negara itu.